Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman. Selamat malam, selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, berbahagia, dan juga dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis asal kota Bogor, Jawa Barat, yaitu Bang Aldi. Oh, kisah dari Bang Aldi selalu menarik untuk disimak teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih, ternyata belum diklik tombol subscribe-nya, ya dong, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam ya, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan gak pakai berlama-lama lagi ya, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya, kita menuju ke kota Jakarta. Botol kaca, titipan Babe. Rohim tergesa-gesa turun dari sepeda motor tua yang ia tumpangi. Sementara, Safron sibuk memarkir motor tersebut di pojok halaman. Pakaian mereka kuyup ditembus gerimis yang menitik. Beruntung, keduanya tidak sampai masuk angin. Zubaidah, istri dari Rohim, mengintip dari balik jendela kamar yang langsung menghadap ke halaman. Segera saja, perempuan itu melipat mukena serta sajadahnya, lalu bergegas ke dapur untuk membuatkan minuman hangat. Beda, lagi di mana? Tolong bikinin abang sama Sapron kopi hitam ya. Celetuk Rohim dengan suara lantang. Iya bang, ini juga lagi dibikinin, sahut Zubaidah yang suaranya terdengar sayup-sayup dari arah dapur. Udah bang, kagak usah repot-repot. Kan saya mah juga kagak lama di mari. Bisik Safron. Apanya yang repot sih? Orang cuma kopi doangan. Udah lu ngaso aja di sini dulu. Gerimis belum berhenti, ujar Rohim sembari mempersilahkan Safron duduk di balai bambu. Tak lama kemudian, Zubaidah datang dari arah dapur dengan membawa 2 gelas kopi hitam. Istri Rohim itu memilih untuk kembali ke dapur sebab ia harus memasak nasi untuk makan nanti malam. Sambil menunggu kopi tersebut hangat, Rohim mulai membahas hasil buruan yang siang ini didapatnya bersama Safron. Bukan burung ataupun hewan, melainkan sosok kuntilanak yang selama ini bersemayam di sekitaran rumah mendiang bapak mertuanya. Berkali-kali Rohim mengucapkan terima kasih kepada adik sepupunya karena telah sudi membasmi sosok astral tersebut. Makasih ya Pron, untung aja lu bisa bantuin. Soalnya udah setahunan tuh rumah kagak laku dijual gara-gara ada kuntilanaknya. Ya lagian sih pakai dibiarinin kosong. Emangnya si Jamroni apa sih kagak mau nempatin tuh rumah? Saud Safron. Nanti urusannya malah jadi ribet. Nanti disangkanya keluarga saya mau nguasain tuh rumah. Lu kan tahu diri, saudara-saudaranya si Beda pada kagak asik orang-orangnya. Safron mengangguk, sepertinya ia paham kalau abang sepupunya memang kan mengutak-ngatik rumah tersebut. Memang yang namanya rumah waris terlalu sensitif untuk dibahas. Itulah sebabnya Rohim enggan ikut campur. Terlebih lagi, ia merasa tak punya hak apapun atas rumah tadi kecuali sang istri. Gue juga sebenarnya mah ogah ngurusin tuh rumah. Ya berhubung pokoknya si Beda minta tolong sama gue, ya mau kagak mau gue jadi hubungin lu, kata Rohim. Safron pun tidak mengomentari selain menyimak kalimat Rohim sambil sesekali menyeruput kopi. Rohim mengeluarkan sebungkus kretek dari saku kantongnya, lalu ia letakkan rokok tersebut di atas meja. Setelah itu Rohim kembali berkata, yang penting demitnya udah berhasil lu basmi. Coba-coba gue pengen lihat dah botol tempat kutu kunti disekap. Jadi penasaran gue. Buru-buru Safron mengeluarkan sebuah botol beling dari dalam tas lalu menyerahkannya kepada Rohim. Diambilnya benda tersebut oleh Rohim dengan antusias. Nih bang, awas jatuh. Jangan dibuka tapi tutup botolnya ya. Safron memberi peringatan meski tidak terkesan tegas. Rohim mengangguk, namun dengan sepasang mata yang terus memperhatikan botol tadi, hanya ada air biasa di dalamnya. Itu pun kira-kira kurang dari setengah botol saja, namun samar-samar tampak ada asap tipis yang terperangkap di dalam benda transparan tadi. Safron sontak tersenyum geli melihat kelakuan saudara sepupunya itu.
Ente pelototin seharian juga kagak bakalan kelihatan kuntinya bang. Rohim tersadar dengan ucapan Saffron. Ia lantas cengir sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sambil malu-malu, lelaki itu pun mengucapkan sesuatu. Ya juga ya, yang namanya sebangsa jin mah mana bisa dilihat sama mata biasa. Yaudah bang, saya mau numpang sholat dulu, sholat asar. Bini udah SMS mulu ini dia tadi, udah disuruh balik, ujar Saffron. Rohim pun lalu mempersilahkan Saffron untuk masuk ke dalam rumah dan segera mengarahkan sepupunya menuju kamar mandi. Beberapa saat kemudian, Rohim memerintahkan Zubaidah untuk menyiapkan sarung dan sajadah untuk sholat. Malam itu, Rohim bersama keluarga sederhananya berkumpul di ruang tengah. Zamroni baru saja pulang kuliah sedangkan Eha sudah 2 jam yang lalu tiba. Rohim tampak menggenggam botol kaca, tempat menahan sosok kuntilanak yang belakangan ini selalu muncul di rumah bapak mertuanya. Zubaidah, Zamroni dan Eha pun juga jadi turut terpancing rasa penasaran terhadap benda itu. Itu apaan sih, Be? Dari tadi ya perhatiin Babe pegang-pegang begituan mulu, tanya Eha. Ini mah botol beling biasa. Tadi sore Cing Sapron main, balik aja sampai dia kelupaan bawa nih botol, jawab Rohim. Ya iya, Ai paham kalau itu botol beling. Nah maksud Eha, emang di botol itu ada apanya? Kok Babe merhatinya sampai segitunya sih? Kali ini Eha bertanya dengan wajah yang serius. Rohim memperhatikan raut wajah Eha, lalu kini menoleh ke arah Zamroni dan Zubeda. Sepertinya mereka bertiga benar-benar ingin keterangan yang lebih detail perihal botol tersebut. Tadi pilihan lain, Rohim akhirnya memutuskan untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, lu denger baik-baik dah. Babe mau jelasin nih. Rohim mengawali kalimatnya. Pada udah setahun ini, rumah Nyai Amangkong lu kosong. Kagak ada yang nempatin. Lu semua juga pasti udah tahu kalau belakangan ini banyak orang yang suka ditongolin kuntilanak di halaman tuh rumah. Masalahnya, saban ada orang yang minat beli tuh rumah, ujung-ujungnya jadi gagal lantaran diliatin si Kunti pas lagi survei lokasi. Nah, Babe amaknya lu sih kagak gimana-gimana ya. Tapi masalahnya, encang-encang lu udah pada ngebot, kepengen banget tuh rumah buru-buru dijual. Sampai di sini, Rohim menghentikan penuturannya untuk sekedar menyeruput kopi hitamnya yang telah dingin. Dua tegukan kandas ke dalam kerongkongan pria parubaya tadi. Selepas itu pun kembali ia melanjutkan kalimatnya. Nah, seminggu yang lalu, Cang Daim datang kemari. Dia minta tolong ke Babe, bakal nyariin orang yang bisa netralisir tuh rumah, biar buru-buru laku kejual. Kebetulan si Sapron lagi kagak ngelaut. Bagus lagi dia mau bantuin Babe. Ya jadi dah, Babe yang mencing Sapron tadi siang nyatoronin tuh rumah. Alhamdulillah, Kunti yang selama ini ngendon di rumah engkong sama Nyai lu udah bisa diatasin. Nah, kalau kata Cing Sapron, kata dia nih ya, Kuntinya udah dimasukin nih ke dalam botol beling ini. Pungkas Rohim, Eha dan Zamroni saling bertatapan lalu tersenyum geli. Mereka tak tahu harus berkata apa selepas menyimak penuturan Rohim tadi. Bagi anak-anak muda seperti mereka, itu hanya terdengar bagai bualan belaka. Lah, ngapa lu udah berketawa? Ada kagak percaya kan? Tanya Rohim. Ya jelas nggak percaya kali Be. Abisnya Babe ada-ada aja kalau ngomong segala Kunti pakai dimasukin ke botol. Celetuk Eha sembari menahan tawa. Lah, jangan protes ke Babe. Ngomong sono ke Cing Sapron. Pan dia yang netralisir. Lah Babe mah cuma nunggu di teras doang. Balas Rohim. Mendengar bapaknya beralasan seperti itu, tawa Eha dan Zamroni malah semakin menjadi. Bahkan Bu Zubaida bukannya menenangkan kedua anaknya, ia malah ikut terpingkal. Rohim menghela nafas dalam-dalam lalu meraih kembali botol beling tersebut. Ah, udah. Perkara nih botol beneran ada demitnya apa kagak, itu urusan lain. Yang penting besok pagi sebelum berangkat kuliah lu kudu bawa nih botol. Kalau udah sampai di tempat pembuangan sampah, lu buang aja botolnya di situ, ucap Rohim sambil menyodorkan botol tersebut pada Zamroni. Lah, di teras ada tong sampah, ngapain kudu buang jauh-jauh sih Be? Protes Zamroni. Ya kagak. Nanti yang ada untuk Kunti malah ngendonnya di mari. Amit-amit dah, sangga Rohim. Ingat ya Ron, tuh botol jangan sampai dibuang sembarangan, apalagi sampai tutupnya kebuka. Bisa berabe nanti urusannya. Pungkas Rohim seraya bangun dari tempat duduknya, lalu meninggalkan ruang tengah.
Zamroni melirik ke arah kakak perempuannya, namun Eha malah tertawa geli melihat ekspresi sang adik yang berubah jadi masam. Kenapa cemberut? Ledek Eha. Babe mah bener-bener pok. Perkara botol aja sampai kudu nyuruh buang jauh-jauh. Saut Zamroni. Itu mah derita lu. Gue mau ngantuk, mau tidur. Timpal Eha sambil mencubit hidung adiknya. Selepas kepergian Eha, kini Zubaida turut meninggalkan Zamroni seorang diri. Zamroni mengambil botol beling itu, matanya lalu menyelisih ke bagian dalamnya. Tak tampak apapun selain air putih yang terisi kurang dari setengah botol saja. Pemuda itu berdecak heran. Ia merasa bapaknya terlalu kolot karena telah mempercayai ucapan pamannya mentah-mentah. Zaman udah modern, masih ada aja orang yang percaya sama beginian. Gumamnya. Tak ingin berdiam diri terlalu lama di ruang tengah, Zamroni pun memutuskan untuk masuk ke dalam kamarnya. Tak lupa, ia membawa masuk botol tersebut, lalu dimasukkan ke dalam tas. Besok pagi, rencananya Zamroni akan membuang benda tadi begitu ia melewati tempat pembuangan sampah yang terletak tidak begitu jauh dari rumahnya. Keesokan paginya, Zamroni tiba lebih awal di kampus. Belum ada satupun sivitas akademika yang hadir sebab waktu memang baru menunjukkan pukul 7. Zamroni memang memiliki kebiasaan datang ke kampus lebih pagi sebab ia bisa menggunakan waktu luangnya untuk membaca buku. Namun, pagi itu perut Zamroni mendadak terasa mulas, mungkin gara-gara tadi ia yang terlalu banyak makan pedas. Suwe bener dah, masih pagi udah minta store aja, gerutu Zamroni. Buru-buru pemuda itu meluncur ke lantai bawah untuk menuju toilet pria. Aji dan Asep, dua orang satpam kampus yang sedang menikmati kopinya, sontak menyapa Zamroni. Mahasiswa tersebut hanya mengangguk sambil tersenyum sebab perutnya yang mulas sudah tak bisa lagi diajak kompromi. Zamroni berlalu hingga tubuhnya menghilang di balik pintu toilet, sementara Asep dan Aji hanya bisa saling pandang. Tumben tuh orang buru-buru banget, ucap Asep heran. Udah di ujung kali, saut Aji. Kedua satpam itu lantas terbahak-bahak menertawai Zamroni yang tunggang langgang ke arah toilet. Mereka akhirnya kembali melanjutkan aktivitasnya sebagai penjaga keamanan kampus. Di dalam toilet, Zamroni yang akan menggantung tasnya merasa ada sesuatu yang membuat tasnya jadi terasa berat. Segera ia memeriksa bagian dalam tas dan ia menemukan botol kaca yang semalam sudah dipesankan oleh bapaknya untuk dibuang. Astagfirullah, saking buru-buru nyampe lupa buang di botol. Pantas aja tas jadi berat, kata Zamroni sambil mengambil botol tadi dari dalam tas. Zamroni keluar dari dalam bilik toilet, lalu menuju ke wastafel. Diletakkannya botol beling itu di atas wastafel yang masih tampak kusam lantaran belum sempat dibersihkan oleh pihak kebersihan kampus. Gue taruh sini dulu kelar buang hajat, baru gue buang ke pelbak depan kampus, ucapnya. Beberapa saat kemudian, Zamroni segera kembali ke dalam WC untuk menuntaskan bagian akhir dari proses pencernaannya. Suasana toilet yang tenang karena belum ada mahasiswa yang berdatangan membuat Zamroni bisa lebih santai dan menikmati aktivitas BAB-nya. 10 menit berlalu, Zamroni tampak keluar dari dalam WC dengan perasaan lega sambil membetulkan posisi gespernya. Pemuda tadi pun segera menghampiri wastafel untuk mencuci tangan sekaligus membasuh wajah. Namun betapa terkejutnya dia begitu menyadari botol kaca yang belum lama diletakkan di situ kini sudah tak ada lagi di tempatnya. Mana itu botol, gumamnya sambil terus mencari-cari ke segala penjuru. Berkali-kali Zamroni mencari botol itu di sekitaran wastafel, namun tak jua ia temukan. Merasa lelah sekaligus jengkel, akhirnya Zamroni memutuskan untuk menghentikan pencariannya. Ia tak merasa gusar karena yang hilang hanyalah sebuah botol beling yang menurutnya tak ada arti apa-apa. Bagus cuma botolnya yang hilang. Kalau 20 ribuan yang hilang baru gue cari mati-matian, ujar Zamroni sambil keluar dari toilet. Udah nyetornya, ledek Aji seraya tersenyum. Udah bang, jadi lega kalau udah dikeluarin, balas Zamroni sambil mengusap-usap dada. Aji dan Asep mengangguk sambil tertawa. Sebagai ucapan basa-basi, Aji menawarkan kopi dan rokok miliknya kepada Zamroni. Pemuda itu menampik secara halus.
Tanpa disengaja, sudut mata Zamroni melihat ada satu benda yang tergeletak di sebelah tong sampah. Ya, itu adalah botol beling yang barusan ia taruh di atas wastafel toilet pria. Lah, botol itu kenapa ada di situ? Siapa yang mindahin? Tanya Zamroni kebingungan. Oh, itu mas saya yang mindahin. Emangnya itu punya situ? Balas Asep. Bukan sih, tapi emang niat awalnya mau dibuang deket rumah. Malah kebawa sampai sini. Timpal Zamroni. Oh, kirain mah ada mahasiswa jurusan lain yang taruh di situ. Soalnya tadi saya sempat buka botolnya, terus buang air yang ada di dalamnya di wastafel. Kata Asep lagi. Botolnya dibuka, pikir Zamroni. Matanya menyelisik ke objek transparan tadi untuk memastikan jika perkataan Asep benar adanya, dan benar saja. Air di dalamnya sudah mengering meski dengan keadaan botol yang masih tertutup. Biarin deh, jadinya kan saya nggak perlu repot-repot buang lagi. Yaudah bang, saya mau masuk dulu, ujar Zamroni yang dengan segera direspon oleh kedua petugas keamanan tadi dengan acungan ibu jari. Pemuda itu lantas pamit kepada Satpam Aji dan Asep untuk kembali ke ruangan kelas di lantai atas. Zamroni sama sekali tidak mempermasalahkan botol tersebut. Jelas saja ia tidak merasa khawatir selama dirinya hanya memandang objek tadi sebatas botol beling biasa. Sebagai mahasiswa yang dituntut untuk selalu mengutamakan logika, tentu berbagai alasan berbau klinik tak akan bisa ia terima. Tapi sayang, Zamroni melupakan pesan dari bapaknya sendiri dan tidak menyadari konsekuensi dari kecerobohannya tadi. Senja itu, keadaan di kampus tempat Zamroni menempa pendidikan berangsur-angsur tenang seiring dengan usainya kegiatan belajar mengajar. Satu persatu mahasiswa yang asyik menikmati kopi atau sedang membahas kerja kelompok di kantin belakang kampus telah kembali ke rumah masing-masing. Aji melirik ke setiap jendela kelas yang ada di lantai 2 dan 3. Semuanya telah gelap. Biasanya kalau masih ada lampu yang menyala, artinya ruangan tersebut sedang atau belum dibersihkan oleh Jumadi, sang petugas kebersihan kampus. Berani taruhan nggak? Nggak lama lagi nih, si Jumadi bakalan turun kemari sambil nenteng tong sampah. Abis itu dia pasti langsung ke toilet buat mandi. Aji memulai percakapan. Yaelah, yang kayak begitu mah gak usah taruhan. Itu mau udah jadi rutinitas si Jumadi, serga Asep. Aji tertawa geli melihat reaksi kawan seprofesinya yang terlihat dongkol. Tentu saja barusan ia tidak bersungguh-sungguh ingin taruhan. Aji segera menepuk-nepuk bau Asep yang 2 tahun ini selalu mendampingi pekerjaannya. Santai bro, habisnya gue bener-bener jenuh. Saban buburan kuliah di kampus sepi banget. Kegiatan kita kan juga cuma begini-gini aja. Kalau kagak patroli ya paling ngalor ngidul atau nonton TV sembari ngopi. Asep terdiam lalu menghela nafas dalam-dalam. Tak lama kemudian ia mengeluarkan sebatang rokok lalu menyulut ujung rokok tersebut hingga membara. Asap putih pekat mengepul dari lubang hidung dan dari celah-celah bibirnya yang gelap. Asep berdiri sejenak untuk membetulkan posisi kursinya. Setelah itu, pria asal Sukabumi tadi pun itu kembali duduk. Apa yang kamu barusan bilang tuh betul. Sudah 2 tahun kita jadi sapam. Pasti ada waktunya kita berada di titik jenuh seperti ini. Tapi mau gimana lagi? Zaman sekarang yang punya gelar sarjana aja masih luntang-lantung jadi pengangguran. Ya apalagi kita yang cuma tamatan SMA. Asep mengakhiri kalimat dengan sebuah hisapan panjang pada rokoknya. Ajit tampak setuju dengan ucapan Asep. Meski dia hanya menanggapinya dengan anggukan kepala, wajahnya yang belum lama ini ceria perlahan mulai tampak sedikit serius. Barangkali ia sedang mencerna kalimat Asep barusan. Pada akhirnya, Aji tersadar jika ia hanya kurang bersyukur atas pekerjaan yang sudah didapatnya saat ini. Kini, kedua sahabatnya itu sama-sama tenggelam oleh lamunan masing-masing. Keheningan senja kala kian mempertajam rasa hampa dan mereka harus bergumul akrab dengan kesepian hingga esok sang fajar tiba dari batas cakrawala. Woi, diem-diem baik. Ngupi apa ngupi? Celetuk Jumadi, sang office boy kampus yang tiba-tiba saja muncul dari arah belakang. Lamunan Aji dan Asep sontak ambiar lantaran terkejut dengan suara cempreng si petugas kebersihan tersebut. Tentu saja keterkejutan mereka membuat Jumadi terpingkal-pingkal sembari memegangi perutnya. Kampret, ngagetin orang aja sih lu, saut Aji kesal. Lagian duduk sebelahan tapi pada diem-dieman.
Ora gablak duit ya. Ledek Jumadi sambil melilitkan handuk ke lehernya. Baik Aji maupun Asep sama-sama tidak menanggapi Jumadi yang tersohor suka nyablak itu. Meski demikian, tidak bisa dipungkiri jika mereka kesal karena jantung masih berdebar kencang. Sambil menghisap rokoknya lagi, Aji kemudian melontarkan candaan yang sedikit mengancam. Liatin aja lu, bakal kena batunya lu. Jumadi sama sekali tidak menghiraukan ucapan Aji. Ia malah semakin terbahak-bahak dan segera berlalu dari hadapan Aji dan Asep. Dengan santainya, si petugas kebersihan itu bersiul-siul kegirangan sambil menenteng gayung berisi perlengkapan mandi. Udah biarin aja, bentar lagi dia juga balik ke kosannya, kata Asep. Iya, amit-amit kalau sampai punya tandem macam begituan, balas Aji. Sayup-sayup, azan maghrib terdengar dari berbagai penjuru di tempat itu. Jalanan yang sebelumnya dipadati orang-orang yang lalu lalang berangsur-angsur jumlahnya mulai berkurang. Asep bergegas menyalakan lampu selasar kampus, sedangkan Aji kebagian menutup pintu gerbang. Meski tidak sampai tertutup rapat, suasana kampus menjadi sunyi dan remang. Meski lampu di beberapa bagian tempat sudah dinyalakan, tak terdengar lagi obrolan kecuali suara pembawa acara di TV yang berkicau membacakan naskah berita. Baru saja Asep hendak ambil air wudhu, mendadak ia kembali dikejutkan oleh satu teriakan yang berasal dari toilet pria. Suara tersebut tidak lain adalah suara dari Jumadi. Sontak Aji dan Asep saling berpandangan dengan ekspresi penuh rasa heran. Tak beberapa lama Jumadi muncul sambil berlari ke arah pos satpam. Aji dan Asep terbelalak lantaran Jumadi belum mengenakan pakaian dan hanya menutupi bagian bawah perutnya saja dengan selai handuk. Eling atau Eling, udah maghrib bukannya sholat malah teriak-teriak. Mana nggak pakai baju lagi, celetuk Asep. Jumadi tidak segera menanggapi sebab dirinya sibuk mengatur nafas sambil berjongkok di hadapan Asep. Aji yang masih merasa kesal, enggan untuk bertanya, ia malah pilih duduk santai di depan Jumadi. Setelah merasa agak tenang, akhirnya Jumadi mulai menuturkan penyebab dirinya berteriak-teriak dan berlari dalam keadaan nyaris tanpa busana. Barusan, barusan gue lagi buang air. Tahu-tahu baju sama celana gue ada yang narik dari balik pintu. Gua kira itu lu apa sih Aji yang mau ngerjain gue, kata Jumadi masih dengan nafas yang ngos-ngosan. Nah, baru aja gue mau cebok, tahu-tahu ada kepala nongol dari balik pintu. Gue baru ngeh kalau itu ternyata bukan lo atau si Aji. Jadi ya gue langsung kabur kemari, sambungnya lagi. Lah, terus nggak jadi cebok, saut Asep seraya mundur selangkah. Ya boro-boro cebok, orang gue udah takutan banget, balas Jumadi. Mendengar pengakuan itu, Aji dan Asep kompak melonggarkan jarak dengan Jumadi sambil menutup lubang hidungnya dengan sebelah tangan. Jumadi sama sekali tidak merasa tersinggung ataupun terhina, justru ia malah tertunduk malu. Jorok lu, celetuk Aji. Emangnya apa sih yang barusan dilihat, tanya Asep penasaran. Yang saya lihat cuma kepala doang, rambutnya panjang, nutupin mukanya. Udah gitu sebelah doang ketutup, matanya melotot mulu. Ya gimana gua kagak jiper, balas Jumadi. Selepas Jumadi mengisahkan apa yang baru saja dialaminya, ia pun memohon kepada kedua satpam itu untuk mencoba mengecek ke dalam toilet pria. Baik Aji ataupun Asep tak bisa berkata apa-apa sebab benak mereka masih dihinggapi keraguan perihal kesaksian Jumadi. Belum juga Jumadi memohon untuk kedua kali, mendadak terdengar suara benda jatuh yang bersumber dari arah toilet pria. Sontak Jumadi bangun lalu masuk ke dalam pos satpam, sementara Aji beserta Asep buru-buru meraih pentungan yang tergantung di dinding. Cik, masa iya ada orang? Bisik Asep. Itu dia yang gue bingung. Setahu gue semua mahasiswa udah pada pulang kalau jam segini, balas Aji. Ya udah tuh, mendingan kita cek aja dulu. Kali aja ada orang yang lagi ngeprank, ajak Asep. Para petugas keamanan itu lantas bergerak menuju toilet pria meski hanya berjarak sekitar 20 meteran saja. Namun seperti ada bola besi yang menahan langkah keduanya. Tak terasa kening dan telapak tangan mereka dibasahi peluh walau tempat yang dituju tak lagi jauh.
Singkat kata, Aji dan Asep sama-sama sudah berada di depan toilet pria. 2 langkah lagi maka mereka akan masuk ke dalam ruangan yang memiliki 4 bilik beserta 2 buah wastafel. Sayangnya, langkah mereka tertahan akibat ada sebuah tong sampah yang terbalik. Alhasil, sampah-sampah di dalamnya jadi berserakan di atas lantai. Ternyata yang barusan jatuh itu tong sampah. Kupikir apaan? Ujar Aji sedikit lega. Iya, tapi masalahnya, siapa yang ngejatuhin tong sampah itu? Ya mustahil tikus atau kucing, sebab kan sampah di dalamnya penuh. Asep menimpali. Kata-kata Asep tadi membuat Aji yang sebelumnya sudah sedikit merasa tenang kini kembali digelayuti perasaan tegang. Sejuris kemudian mereka memutuskan untuk tetap memeriksa bagian dalam toilet tersebut. Suka tidak suka, mau tidak mau, wajib dilakukan karena itu sudah jadi tanggung jawab mereka. Parah. Gila nih si Jumadi nih. Bener-bener belum disiram itu bekas tapanya. Hardik Aji begitu ia melongo ke satu bilik yang di lubang klosetnya masih menyisakan ampas Jumadi. Sambil berjuang menahan nafas, Aji berinisiatif mengambil pakaian dan peralatan mandi milik Jumadi yang tertinggal di toilet urutan pertama. Asep tak ingin berdiam diri. Ia lantas membantu menahan pintu agar Aji bisa leluasa memungut odol, sikat gigi, dan sabun mandi yang berceceran di lantai. Begitu tangan Aji hendak meraih gayung milik Jumadi, tiba-tiba saja ia kaget lantaran seperti ada yang mencengkram tangannya dari balik pintu. Aji terbelalak. Ia berteriak dengan sangat kencang begitu menyadari ada sebuah tangan berkulit pucat dan berkuku hitam panjang yang tengah mencekal tangannya. Setan! Pekik Aji seraya meloncat ke arah belakang. Cekalan itu berhasil terlepas. Meski menyisakan luka cakar di pergelangan tangannya, Asep rupanya turut menyaksikan pemandangan mengerikan tadi. Alhasil, kini kedua satpam tersebut memutuskan untuk balik kanan bubar jalan. Derap langkah kaki terdengar sampai ke pos satpam, membuat Jumadi yang masih ketakutan jadi nekat melongo ke arah luar. Dari balik tikungan yang minim penerangan, samar-samar Jumadi bisa melihat Aji dan Asep yang tunggang langgang menuju arahnya. Lah, ngapa jadi pada ikut-ikutan lari? Mana baju sama peralatan mandi gua mana? Tanya Jumadi. Bodoh amat, lu ambil aja sendiri, balas aja kesal. Jumadi tampak kebingungan. Ia lebih bingung lagi ketika mengetahui jika kedua satpam tadi tidak berhasil membawakan pakaian serta perlengkapan mandinya. Meskipun ia memohon berkali-kali, namun Aji dan Asep menolak keras untuk kembali lagi ke dalam toilet pria. Jumadi akhirnya pasrah bila sementara waktu harus berdiam diri di pos satpam hanya dengan mengenakan selembar handuk. 2 hari setelah Aji, Asep dan Jumadi mengalami kejadian mistis, keadaan pun kembali normal. Tidak ada laporan janggal yang terjadi di sekitaran toilet kampus. Memang pernah ada beberapa mahasiswa yang mencium aroma melati di sekitaran toilet, namun mereka sama sekali tidak menganggap itu sebagai sesuatu yang menyeramkan. Siang itu, keadaan kampus cukup tenang sebab aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung di tiap-tiap kelas. Meski dari luar tampak senyap, namun tetap ada sekelompok mahasiswa semester 3 yang sedang berkumpul di depan kelas. Zamroni ada di kelompok itu dan terlihat fokus membaca modul kampus. Di sudut lain, beberapa temannya ada yang sibuk menggosip atau bahkan asyik mengulas drama Korea. Di satu momen, para remaja tadi kompak menoleh ke arah luar jendela dengan tatapan penuh heran. Sesekali terdengar bisik-bisik di antara mereka yang masih diliputi rasa penasaran. Siapa yang barusan teriak-teriak? Tahu, tapi feeling gue sih dari arah luar. Saut yang lain. Benar saja. Tak lama setelah percakapan tadi, maka terdengarlah kegaduhan dari arah luar. Buru-buru mereka bangun dari duduknya dan langsung memburu ke salah satu jendela. Tampak oleh mereka kerumunan massa di bawah sana, tepatnya di depan toilet. Zamroni yang juga turut menyaksikan kerubungan tadi jadi tergerak untuk turun dan mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Ada apaan bang? Tanya Zamroni kepada Satpam Asep.
Itu di dalam toilet ada mahasiswa yang kesurupan, balas Asep dengan wajah serius. Zamroni terkejut, namun ia masih bisa bersikap tenang dan tidak ikut-ikutan tegang. Sebenarnya ia cukup penasaran, ingin melihat langsung orang yang katanya kerasukan itu, tapi ia sedikit malas bila harus menembus kerumunan yang ada di hadapannya. Tiba-tiba saja dari arah belakang muncul salah satu staf kampus yang bernama Rizal. Dia menghimbau kepada orang-orang yang berkerumun agar memberi ruang. Dengan dibantu Aji dan Asep, maka terurailah kerumunan tersebut. Mana yang kesurupan? Ayo, cepat bawa kemari, perintah Rizal. Sejurus kemudian, 4 orang pria tampak menggotong tubuh seorang mahasiswi keluar dari toilet wanita. Meski digotong secara paksa, namun orang yang kesurupan itu terus-menerus meronta dan memberikan perlawanan. Setelah diletakkan di ruang yang sedikit terbuka, perempuan belia itu segera bangun dan mengambil posisi duduk. Ekspresi ngeri sama-sama terpancar dari wajah setiap orang yang menyaksikan langsung kejadian itu. Betapa tidak mengerikan. Kedua tangan dan mulut perempuan tersebut tampak kotor oleh darah. Aroma anyir yang menyengat sontak membuat orang-orang tadi harus menutup indera penciumannya. Itu orang habis makan apaan ya? Mukanya sampai belepotan darah begitu, tanya seseorang yang ada di sebelah Zamroni. Satu dari 4 orang yang barusan menggotong perempuan itu lantas segera menoleh ke orang yang bertanya. Beberapa saat kemudian dia pun memberikan keterangan. Itu darah dari pembalut. Tadi dia jilatin pembalutnya sendiri di toli cewek. Betul, yang pada mau buang air jadi ketakutan soalnya dengar suara ketawa dari salah satu WC. Nah, pas pintu WC-nya dibuka, ternyata perempuan ini sedang duduk di lantai sambil jilatin pembalut. Sambung yang lainnya, ramai-ramai. Mereka yang menonton memperlihatkan rasa kagetnya. Beberapa tampak ada yang sampai menahan buah lantaran merasa jijik. Melihat rasa takut mulai menggerayangi orang-orang itu, si perempuan yang tengah kerasukan tadi malah terkekeh sambil memamerkan seringai yang menakutkan. Setan betina, keluar kamu dari tubuh perempuan ini, hardik Rizal sambil menunjuk ke arah wajah perempuan tadi. Tawa mengekeh kembali keluar dari mulut perempuan itu. Meskipun berkali-kali Rizal melontarkan umpatan, namun sosok tadi tetap santai meresponnya. Kali ini ia justru tampak asik menjilati darah pada sela-sela jemarinya. Bahkan lidahnya sengaja dijulurkan untuk membersihkan darah yang tersisa di sudut mulut. Rizal, Aji, Asep, Zamroni dan sebagian besar orang yang menyaksikan semakin merasa jijik. Setan laknat, jangan cari gara-gara kau di sini. Sekali lagi Rizal mengumpat kepada sosok itu. Perempuan yang kesurupan tersebut melirik ke arah Rizal. Sepasang matanya menyorot tajam dari sela-sela rambut yang semrawut tak beraturan. Anak perempuan ini terlalu amis. Dia sendiri yang mengundang dengan kotoran dan baunya, ucap perempuan itu sambil tersenyum. Sosok itu pun kembali memperdengarkan tawa melengkingnya. Beberapa saat kemudian, tubuh perempuan muda yang ditumpanginya mendadak lunglai dan ambruk ke tanah. Sadar jika sosok yang merasuki sudah pergi, Rizal pun segera memerintahkan Aji dan Asep agar secepatnya membawa perempuan tersebut ke ruangan UKK atau unit kesehatan kampus. Walau tubuh orang tadi telah diangkut ke dalam ruang UKK untuk diberikan penanganan medis, tapi tidak serta-merta ketegangan di kampus langsung mereda. Banyak mahasiswa yang malah menggunakan momen tersebut sebagai ajang untuk menggosip. Ada juga yang justru menambahkan bumbu dari cerita yang sebenarnya. Di salah satu sudut kampus, Zamroni tampak termenung. Hatinya seperti gundam menyikapi kejadian aneh yang baru saja terjadi di depan matanya. Setelah kejadian yang menimpa Jumadi dan 2 orang satpam kampus 2 hari yang lalu, kini hal aneh itu terjadi lagi. Apa mungkin ini gara-gara botol itu? Apa ini yang dikhawatirin sama babe ya? Pikir Zamroni. Barangkali cuma kebetulan aja. Daripada pusing mikirin beginian, mending pusing mikirin pelajaran. Ibunya lagi seraya bergegas pergi menuju kelasnya di lantai 2.
Malam itu, wajah Zamroni terlihat kusut dan cemberut. Belum lama ini, ia baru saja menceritakan kepada Rohim perihal kejadian aneh yang dialami oleh orang-orang di kampusnya. Tak lupa, ia juga menuturkan secara jujur tentang botol beling yang sempat dibuka oleh salah seorang satpam. Zamroni tidak menyangka dirinya malah justru terkena omelan dari bapaknya sendiri. Lapan gue udah bilang, entu botol jangan sampai dibuang sembarangan, apalagi sampai dibuka tutupnya. Nah, sekarang kejadian kan, ucar Rohim. Tapi be, ya bisa aja itu pan cuma kebetulan doang. Lagian ayah mah kagak percaya sama ucapan Cing Capron yang apa-apanya selalu dikait-kaitan sama hal goib. Heran, hari gini masih aja percaya sama yang kagak tampak di mata. Jamroni yang kepalang dongkol mulai memberanikan diri untuk beradu argumen. Roni, lu gue masukin kuliah biar makin pinter, bukannya malah makin keblinger. Lu pikir kepinteran seseorang itu cuma terpaku ame hal-hal yang nyata doang? Zamroni tidak berkutik, mulutnya bungkam mendapat pertanyaan semacam itu. Kalaupun ada keinginan untuk menyaga, ia sudah lebih dulu kehilangan nyali untuk melakukannya. Ya, Zamroni tahu betul watak asli bapak kandungnya yang paling tidak suka jika omongannya ada yang membantah. Jamroni, gua ngerti kalau zaman udah berubah. Gue juga kagak nyalain pola pikir lu yang apa-apanya kudu selalu pakai data, fakta sama logika. Gue sama sekali kagak nyalain karena emang sekarang zamannya udah kayak gitu. Lanjut Rohim dengan nada yang terdengar lebih tenang. Tapi lu juga kudu paham, kalau yang ada kagak harus ada lah. Kalau segala sesuatunya kudu nyata, jangan-jangan gua khawatir nanti lu bakalan nuntut Tuhan, kudu nongolin mukanya. Pungkas Rohim sembari bangun dari duduknya, lalu meninggalkan Zamroni seorang diri. Zamroni tertunduk, dirinya bagai dilucuti oleh ucapan bapaknya yang dianggapnya kolot dan terlalu konvensional. Faktanya, ia yang katanya kaum intelektual justru tersudut oleh kata-kata seorang pria tua yang sudah lebih dari setengah abad melakoni kerasnya kehidupan. Asep belum sempat mengenakan seragam satpamnya ketika Zamroni datang dan menggedor-gedor gerbang kampus perlahan. Pintu gerbang tersebut bergeser ke sebelah kanan sehingga menciptakan suara gemuruh dari roda-roda yang menggilas relnya. Lagi, putra dari Babe Rohim itu kembali menjadi orang pertama yang datang ke kampus. Pagi banget datangnya, belum juga jam 7, ujar Asep. Iya nih, barusan keretanya ngebut, gurau Zamroni. Zamroni pun tidak segera ke lantai atas, melainkan dia masuk ke dalam pos satpam. Aji tampak duduk di lantai dan baru mau menyantap sarapannya. Sekedar berbasa-basi, penjaga keamanan itu pun menawarkan nasi uduk miliknya kepada Zamroni. Makasih bang, aneh udah nyarap di rumah. Oh iya, aneh nitip tas di Maria, soalnya mau cuci muka dulu ke toilet, kata Zamroni seraya meletakkan tas miliknya di bawah meja. Siap bro, balas Aji sembari mengancungkan ibu jari. Sementara Asep kembali ke dalam pos untuk mengisi perutnya, Zamroni telah lebih dulu meninggalkan kedua satpam tersebut menuju toilet. Dengan menenteng sebuah handuk kecil, ia pun melangkah sambil bersiul untuk sekedar menenangkan hati. Sampailah ia di dalam toilet yang meski lampunya menyala namun selalu tampak remang. Bukan bilik peturasan yang ia tuju, melainkan wastafel yang berada di ujung ruangan. Zamroni berdiri di depan wastafel yang kerannya selalu menitikan air sekalipun sudah ditutup. Di hadapannya terdapat sebuah cermin besar yang kerap dijadikan parameter buruk atau tampannya rupa seseorang secara fisik. Segera saja Zamroni membuka keran air. Air pun mengalir deras dari moncongnya. Tanpa menunggu lama, pemuda tadi langsung membasuh wajah lusuhnya dengan air yang agak berbau kaporit itu. Kelar dengan ritual paginya, Zamroni pun bergegas mengeringkan wajahnya dengan handuk. Digosok-gosokkannya handuk tadi ke seluruh bagian wajah hingga menyapu sebagian rambut. Baru juga ia akan menyisir, tiba-tiba saja bayangannya di cermin menunjukkan fenomena yang tak lazim. Ada satu tangan yang muncul dari arah belakang lalu mencengkram pundaknya. Tangan tersebut memiliki jemari yang kurus dan berkuku hitam panjang. Jantung Zamroni mendadak berdegup kencang, matanya tak berkedip dan terus menatap ke arah cermin. Perlahan ia bisa menangkap seraut wajah yang muncul dari belakang badannya. Semakin lama
nama makhluk tadi semakin mempertegas. Rupanya Zamroni dapat merasakan sentuhan di baunya yang terasa sangat dingin namun agak ngilu. Lantaran kuku-kuku runcing sosok itu seperti hendak menembus kulitnya. Aroma anyir tercium di sekitaran ruangan toilet membuatnya nyaris muntah di tempat. Ada hembusan dingin yang berkali-kali mendarat tepat di tengkuknya, menggugah sensasi mengerikan yang hebat. Seringnya menakutkan terpampang jelas di wajah pucat yang bersembunyi di balik rambut panjang Zamroni. Bukannya tidak mau berteriak, tapi lidahnya mendadak keluh untuk berucap. Hatinya ingin sekali berbalik badan dan berlari kencang, namun aura negatif sosok astral di belakangnya terlebih dahulu meruntuhkan nyalinya. Tubuh Zamroni bagai terpancang kuat di atas tanah tanpa bisa berbuat apa-apa. Ia hanya bisa pasrah dipecundangi sosok yang senantiasa dianggapnya tidak nyata. Logika yang selama ini selalu diagung-agungkannya saat itu juga karam dalam keputusasaan, dan sekarang takdir telah bermurah hati menganugerahinya satu pembuktian langsung. Sekali lagi Zamroni hanya bisa memandangi cermin yang terus-menerus menampilkan wujud si pelaku teror di toilet kampus. Zamroni merasakan sekujur tubuhnya pegal dan ngilu di beberapa bagian persendian. Kepalanya bagai habis ditimpa batu. Pandangannya pun jadi sedikit berbayang. Jemarinya perlahan mulai memijat-mijat bagian di keningnya yang terasa nyeri. Di sebelahnya tampak Saffron dan Rohim sedang duduk sambil terus memperhatikannya. Gimana? Udah agak mendingan? Tanya Saffron sambil menyodorkan segelas air doa. Udah Cing, makasih ya Cing, udah mau nolongin saya, saut Zamroni seraya mengambil gelas tadi. Iya sama-sama. Bagus aja babah lu orang kepeka. Begitu dapat kabar dari sapam kampus kalau lu kesurupan, babe lu langsung hubungin gua. Jelas Saffron. Dah Roni, malu-maluin gua aja sih lu, pakai segala kesurupan lagi. Untung kampus lu tadi masih sepi. Coba kalau udah rame, deh elah, bisa-bisa nongol di pos kota di kolom. Nah ini dia, celetuk Rohim. Zamroni menghela nafas dalam-dalam, lalu meneguk air di gelas yang ada di genggamannya. Zubeida, ibunya memberikan sebuah bantal tambahan untuk mengganjal leher dan punggung yang katanya terasa pegal. Cing, emang bener demit yang selama ini nongol di WC kampus itu asalnya dari botol yang encing kasih ke babe ya? Tanya Zamroni. Iya bener. Udah, lu kagak usah khawatir. Itu Kunti udah minggat dari WC kampus lu. Jawab Saffron. Serius Cing? Udah kagak bakalan nongol-nongol lagi kan? Roni, kalau perkara itu gua kurang tahu, tapi gue jamin untuk sementara dia udah kagak bakalan nongol di kampus lu. Timpal Saffron yang seketika membuat asa Zamroni jadi meredup. Nah terus sekarang bagaimana? Bagaimana rasanya abis lu ngerasain langsung ditongolin jurik? Cindy Rohim. Lemes beh, badan ayo jadi pada pegel. Ogah lagi-lagi dah, balas Zamroni. Saffron dan Rohim tersenyum kala mendengar pengakuan tersebut hari itu. Zamroni akhirnya gagal masuk kuliah lantaran keburu dibawa pulang oleh Rohim dan Saffron. Bahkan keesokan harinya ia belum merasa benar-benar pulih sebelumnya. Meski demikian, Zamroni merasa bersyukur sebab dirinya tidak sampai mengalami kejadian yang terlalu membahayakan. Kejadian mistis yang menimpa Zamroni hari itu betul-betul telah mengubah pandangannya terhadap entitas lain yang tak kasat mata. Ia sadar jika sesungguhnya manusia hidup berdampingan dengan mereka yang maya. Kekeliruannya selama ini adalah tidak mempercayai, namun nilai positifnya yakni ada hikmah yang akhirnya bisa ia raih. Zamroni tetap melanjutkan perkuliahannya seperti biasa dan keadaan baik-baik saja. Tak ada lagi gangguan-gangguan mistis karena sosok astral itu benar-benar tak pernah kembali lagi. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Bang Ali, benar-benar asik ya, logat Betawi, dapat logat Betawinya. Dan bagaimana di sini kisah seorang Zamroni atau biasa dipanggil Roni, apa namanya,
dia skeptis ya terhadap hal-hal mistis ya. Oke lah, anak-anak muda zaman sekarang wajar lah ya seperti itu karena memang anak muda zaman sekarang kan segala sesuatunya harus ada sesuai data dan fakta. Nah, dan di sini saya salut ya bagaimana seorang Mbak Berohi memberikan pencerahan terhadap anaknya sehingga di sini Zamroni bener-bener kayak kek gitu. Jadi dia nganggep Mbak B-nya udah tua, kolot pemikirannya. Dan pada akhirnya Zamroni di sini menyadari ya bahwa dia tidak sendirian hidup di dunia ini, bahwa manusia akan berdampingan juga dengan yang lain sebagai entitas lain ya. Di sini botol kaca itu sebagai media, lalu dijelasin sama bapaknya ya bahwasanya ini jangan sampai dibuka, ini jangan sampai buang sembarangan karena di sini ya apa namanya terlepas dari dia percaya atau nggak percaya apa yang dikatakan oleh bapaknya atau Bang Sapron, Cing Sapron ya, ya dibuang aja sesuai perintah bapaknya. Jadi jangan dibuka ya udah jangan dibuka. Jadi lebih kepada apa sih ya amanah ya itu amanah sudah diberikan ya harusnya dia dijalankan sesuai amanah yang sudah diberikan bapaknya dan di sini mungkin akan menjadi pelajaran bagi Zamroni untuk kedepannya lebih mawas diri, lebih berhati-hati. Luar biasa kisahnya Bang Aldi dan banyak sekali ya hikmah yang bisa kita ambil dalam kisah barusan dan mari kita buang yang buruk-buruk ya. Buat Bang Aldi semangat berkarya, ditunggu lagi untuk kisah-kisah terbaiknya dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua. Para pecinta penikmat horor misteri lebih khususnya lagi kepada para subscriber Ilo Bercerita. Dan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa silakan. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga merasa terhibur. Sekali lagi buat yang belum subscribe bisa diklik tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami. Karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat yang teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, ini yang ada di kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi. Apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk audio boleh, kirimin aja langsung ke WhatsApp kami. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses, bahagia selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.